Di situasi yang masih pandemi seperti ini, tidak heran banyak aktivitas kita yang awalnya dilakukan secara offline, pindah menjadi secara online. Contohnya kalau kita masih sekolah atau kuliah, berarti kita aktivitasnya jadi banyak kelas online. Kalau kita pekerja kantoran, aktivitasnya itu jadi kerja online dan meeting online. Kalau kita lagi kangen-kangenan sama pacar, aktivitasnya tentu saja ngedate online. Nah, di video kali ini saya ingin mengecek kualitas video online apabila menggunakan kamera DSLR atau mirrorless yang disetting menjadi webcam ke komputer antara menggunakan kabel HDMI beserta video capture-nya dengan hanya menggunakan kabel USB. Kayak gimana ya perbedaannya? Mari kita cek. Hai guys, tahun 2021 nih. Ketemu lagi dengan saya, Niko. Di channel ini, saya suka sekali membahas tentang video dan teknologi. Jadi jika kamu suka dengan tema kontennya, ayo dong subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Alasan saya membuat video kali ini karena semakin banyaknya kegiatan kita yang dilakukan secara online, khususnya yang berhubungan dengan video call atau streaming. Pastinya kita mau dong kualitas video kita itu yang bagus. Karena itu, katanya sampai sekarang ini banyak orang yang membeli kamera webcam untuk pekerjaannya. Tapi teman-teman sudah pada tahu kan kalau kamera DSLR atau mirrorless yang dijadikan sebagai webcam itu yang akan menghasilkan video online yang paling bagus. Ini dulu ya, kamera DSLR atau mirrorless dapat disetting jadi webcam ke komputer itu cuma bisa menggunakan kabel HDMI. Tapi sekarang bisa juga hanya dengan menggunakan kabel USB. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini mari kita cek kualitas video online antara menggunakan kabel HDMI dan video capture-nya dengan kabel USB. Let's go! A few moments later. Nah, ini dia perbedaan videonya. Jadi yang di sebelah kiri kamu ini adalah kamera A dan sebelah kanan kamu ini adalah kamera B. Nah, jadi yang mana nih? Mana yang menggunakan kabel USB dan mana yang menggunakan kabel HDMI? Nanti kalian tulis ya di kolom komentar di bawah. Ayo diketik, jangan nganggurin, diketikin dong. Nah, jadi kalian bisa lihat ya perbedaannya, yang satu menggunakan kabel HDMI, yang satu menggunakan kabel USB. Nah, sebelum saya kasih tahu mana yang USB dan mana yang HDMI, saya jelasin dulu spesifikasi yang saya gunakan. Jadi saya ini menggunakan kamera Canon M50. Saya setting resolusinya itu adalah Full HD dengan frame rate-nya yang 30 fps. Karena 30 fps, saya pasang shutter speed-nya itu 1/60. ISO saya yang dipakai untuk di ruangan ini saya cuma 400. Saya menggunakan satu softbox di sebelah sini, satu softbox Lightning. Dan saya menggunakan lensa yaitu menggunakan Sigma 18 sampai 35 mm f1.8 dan ini saya setting di 35 mm-nya supaya bisa close up dikit dengan wajah saya gitu. Nah, gimana? Kalian lebih suka yang mana? Jadi kalian bisa lihat dari perbedaan warna sama bisa ngelihat apakah ada yang patah-patah dan mana yang lebih smooth. Coba ya saya gerakin tangan saya. Tuh, mana yang lebih smooth? Di kamera A atau di kamera B? Nah, udah tahu jawabannya? Oke, kita coba cek ya. Kalau yang kamera A yang di sebelah sini nih, ini adalah menggunakan kabel HDMI. Jadi dari kabel HDMI dipasangkan ke video capture baru dicolok ke komputer. Sedangkan kalau yang kamera B, ini adalah dari kamera menggunakan kabel USB langsung dicolok ke komputer. Hebat kalau kalian bisa menjawab pertanyaan tadi dengan benar. Oke, jadi sebenarnya perbedaan yang paling mendasar itu tentu dari smoothnya ya. Jadi kalian bisa lihat, menurut saya sih yang menggunakan HDMI video capture itu lebih smooth daripada hanya menggunakan kabel USB dengan software dari EOS Webcam Utility Beta. Ya mungkin nanti kalau kalian kameranya Fuji atau kameranya Panasonic itu ada sih softwarenya sendiri, saya lupa namanya apa. Kalau Sony seingat saya sih belum ada, tapi nanti akan dibuat sih di tahun 2021 ini harusnya nanti akan ada gitu katanya ya menurut rumornya, tapi saya nggak tahu nanti bener apa enggak. Makanya orang yang yang
video call menggunakan kamera itu lebih ke arah pakai kamera Canon, pakai kamera Fuji, sama pakai kameranya Panasonic kayak gitu. Sedangkan brand lain yang saya tahu baru menggunakan yang HDMI, belum yang menggunakan USB seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian tahu ada yang sudah menggunakan USB, tulis di komentar di bawah, kasih tahu saya gitu. Lumayan kita bisa berbagi ilmu gitu loh. Nah, gimana? Bagus kan? Jadi baik yang menggunakan USB sama menggunakan HDMI, sebenarnya dua-duanya bisa digunakan untuk perekaman video kalau misalnya kalian lakukan di dalam rumah gitu, atau misalnya di dalam kamar gitu, yang nggak jauh lah dari komputer, atau kalian punya kabel yang panjangnya 5 meter, 10 meter, terus kalian cocok buat pokoknya di satu ruangan yang ada komputernya gitu. Menurut saya ini lebih praktis sih daripada kita harus ngerekam taruh di SD card, habis itu langsung taruh lagi di komputer. Kalau ini kan bisa langsung ada di komputer. Dan saya yakin harddisk komputer kalian juga pasti lebih banyak kan daripada memory cardnya. Ada nih sedikit perbedaan dengan HDMI sama USB. Tadi selain mungkin warnanya sama smoothnya, yaitu motionnya, mana yang lebih smooth, di situ ada satu lagi. Jadi kalau menggunakan HDMI itu biasanya sesuai dengan output yang dikeluarkan dari kamera. Maksudnya output yang dikeluarkan tuh kayak kalau misalkan setting Full HD 30 fps, yaudah emang informasi berita data yang video yang dikirim ke komputer itu sama Full HD 30 fps. Dan kalau misalnya video capture kamu itu bisa menerima Full HD dan 30 fps, harusnya sih resolusinya tidak akan berkurang. Jadi benar-benar pas Full HD 30 fps. Nah, sedangkan kalau menggunakan USB, walaupun settingan saya itu adalah Full HD 30 fps, tapi begitu masuk ke komputer, itu sebenarnya resolusinya jadi turun. Nah, turunnya itu jadi yang harusnya 1920 kali 1080 jadi 1052 kali 540. Nah, kayak gitu. Itu resolusi apa itu? Agak di bawah HD dikit ya. Soalnya kan kalau HD itu kan 720. Sedangkan kalau ini cuma 540 gitu. Nah, kira-kira ginilah perbedaannya. Sekarang sudah saatnya saya kasih kesimpulan. Jadi kamera DSLR atau mirrorless yang menggunakan kabel HDMI itu keuntungan gambarnya udah pasti lebih tajam. Resolusinya sesuai dengan yang dikirim oleh kamera. Jadi kalau udah Full HD, ya Full HD gitu. Dan pergerakannya lebih smooth. Tapi kekurangannya menggunakan kabel HDMI ini, pertama harganya lebih mahal karena lebih banyak juga settingannya. Karena harus menggunakan 2 kabel dan 1 video capture. Lalu juga tergantung fitur kameranya juga, ada clean HDMI atau tidak. Kalau tidak punya, berarti kamu harus mematikan info dan autofokusnya pada layar di kamera biar gambar videonya bersih. Sedangkan kalau yang menggunakan kabel USB, ini keuntungannya tuh pertama lebih simple karena cuma colokin aja kabel USB ini dari kamera ke komputer. Lalu autofokusnya juga tetap bisa jalan tanpa mengganggu hasil videonya, dan tentunya karena cuma USB, murah. Dan selain itu, software yang untuk dipakai di dalam komputer itu bisa kok di-download gratis di website resminya. Tapi ya kekurangannya itu tadi, resolusinya menurun, gambarnya tidak smooth, dan juga tidak tajam atau tidak detail lah sebutannya kalau di sini. Nah, jika kamu ingin tahu cara settingannya gimana, kamu bisa nonton video tutorial saya di sebelah sini. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini menambah wawasan kamu terhadap video online. Selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan patuhi protokol kesehatan ya. Niko undur diri, ja matane.